Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sejuta Kisah, masihkah Anda selalu setia bersama kami? Channel yang setiap hari selalu menyuguhkan hiburan untuk Anda, yakni menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Seperti sekarang ini, kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Arwah Nenek Menemani Kematian Orang Tuaku. Sebenarnya bapak saya masih hidup sampai sekarang. Karena disebut Sakaratul Maut, bapak saya mati suri. Sebenarnya bukan satu kali atau dua kali bapak saya mati suri. Setahu saya sudah 3 kali. Yang kedua kalinya itu jam 12 siang. Dan saya ingat karena saya disuruh pergi ke sekolah buat kasih kabar sama kakak saya yang lagi sekolah kelas 4 dan kelas 6. Tapi pada waktu itu saya bertemu mereka di jalan dan mereka berpakaian baju merah putih. Karena itu saya ingat jamnya. Sedangkan di rumah sudah ramai orang baca Yasin. Pada saat itu saya masih kecil dan masih duduk di kelas 1 SD. Namanya saya masih kecil itu senang kalau banyak orang di rumah. Dan pada saat itu saya tidak tahu kalau bapak itu meninggal. Kalau ibu saya tidak menangis, mungkin saya tidak tahu kalau bapak saya telah meninggal. Pada waktu itu hendak mau dimandikan, kemudian dia langsung bangun. Orang-orang yang sedang takziah otomatis semua teriak. Kemudian yang ketiganya tentang Sakaratul Maut ini adalah yang terakhir yang saya tahu. Dan ceritanya pada waktu saya duduk di kelas 8 SMP. Saya ditinggal merantau oleh ibu. Saya tinggal sama kakak, adik ponakan dan bapak saya itu. Kakak saya yang paling tua berada di luar negeri. Setiap pulang sekolah, waktu bapak saya itu sakit, saya tidak enak makan. Karena tidak tega melihat bapak yang sudah sakit parah. Terkadang saya sama kakak, adik dan ponakan itu begadang pijat bapak. Kami begadang karena kalau tidak dipijat, bapak itu kesakitan, jadi kami gantian. Kakak saya dan adik saya pijat, dan kemudian saya dan ponakan tidur, begitu sebaliknya. Pada waktu itu kami lakukan sampai bapak bilang, "Sudahlah nak." Paling awalnya bapak bilang begitu. Dan itu pun kami tidak tidur. Dan itu pun kami tidak tidur tenang. Tidak tega dengar bapak. Sudah 3 hari bapak sakit gitu. Dan keempat harinya bapak sakit. Semuanya tidur. Kali ini cuma saya dan kakak saya yang tidur sama bapak. Adik dan ponakan ada di kasur lain. Karena saya tidak tega melihat mata mereka bengkak kurang tidur. Saya dan kakak saya itu tidak tidur. Bapak bilang, "Nak, ada almarhum nenek dan kakek kalian." Bapak bilang begitu, tapi saya dan kakak saya itu tidak ngerasain kedatangan mereka. Dan kemudian saya ambil minyak goreng sama bawang merah untuk kami pijat pakai itu. Karena rumah saya gelap, tapi saya hafal tempat minyaknya karena dapurnya ada di dalam rumah. Pada saat saya lihat di kamar, ada seorang kakek pakai jubah putih, senyum. Dan kemudian saya cuma menatap agak lama. Tapi saya tidak ada perasaan takut. Karena saya tahu itu kakek saya. Kemudian saya jalan dikit lagi, cuma berapa langkah. Tepat di tempat air minum, saya lihat nenek saya duduk di samping tempat air minum itu. Wajahnya kayak sedih gitu, bisa terlihat karena ada penerang api kecil. Sesudah ambil bawang, saya duduk di samping kakak dan bapak yang sedang sakaratul maut. Dan kemudian saya ada di bawah tempat sholat bapak itu. Saya waktu itu ada di bawah karena bapak tidur di tanah beralas terpal dan tikar. Dan kemudian saya ngerasa banget itu nyentuh kaki orang, padahal tidak ada orang di situ. Pada saat saya melihat ke atas, itu nenek saya yang lagi duduk di lencak itu. Selang berapa jam bapak yang sudah sakaratul maut berpesan kepada kami. Begini pesan terakhir bapak. "Nak, kalau saya sudah tidak ada, jangan kalian bertengkar sesama saudara kamu nak.
Bapak sambil menunjuk saya, "Kamu sebagai lelaki, lindungi saudaramu. Ada makanan saling bagi." Kemudian air mata sudah tidak terbendung lagi, kami pun menangis. Bapak yang terlihat sakaratul maut itu sudah kejang-kejang, kakinya sudah bengkak, kulitnya sudah dingin. Dia menatap kosong ke arah langit-langit rumah sambil membaca kalimat syahadat. Kami bingung, takut bercampur aduk. Saya seperti mau pingsan pada saat itu. Dan kemudian saya panggil orang-orang sudah pada tidur. Dan saya lihat bayangan putih bergerak ke arah Bapak dan diam. Cukup lama, sekitar 1-2 jam. Anehnya kakak saya katanya tidak melihat. Tapi saya sudah tidak peduli apa-apa. Saya cuma bisa berdoa, semoga Bapak bangun lagi. Dan cukup lama bayangan putih itu ada di samping Bapak. Kemudian dia pun pergi. Kini aku hanya bisa memeluk Bapak sambil nangis dalam hati, berkata, "Ya Allah, saya sudah tidak punya Bapak lagi, dan saya tidak percaya semua ini." Cukup lama kami menangis. Di dada Bapak saya mendengar jantungnya kembali berdetak. Alhamdulillah, Bapak cuma mati suri. Bapak sudah bisa jalan. Dia tanya ke saya, "Kamu lihat bayangan putih waktu saya sudah dicabut nyawa?" Saya jawab iya. Bapak bilang itu nenekmu, dan kemudian saya tidak pernah tahu muka nenek sebelumnya, karena nenek sudah meninggal. Waktu itu saya belum lahir, tapi karena kejadian itu saya tahu wajahnya. Jadi dibongkar sama Bapak. Alhamdulillah, meskipun kakek saya semasa hidupnya kasar sama orang, tapi badan dan mukanya pun masih utuh. Memang benar mirip saya mukanya. Dan alhamdulillah Bapak sehat sampai sekarang. Itulah cerita pengalaman bapakku yang mati suri. Demikian sahabat sejuta kisah. Jangan lupa ya, kalau Anda punya cerita misteri, baik itu pengalaman Anda sendiri, pengalaman dari saudara, pengalaman dari simbah, atau pengalaman dari siapapun ya, bisa teman atau siapa boleh. Mungkin Anda pernah diceritakan oleh seseorang. Nah, kalau ingin di-share cerita misterinya, cerita horornya, kirim via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi maupun lewat WA admin. Kalaupun Anda malas mengetik, boleh kok gunakan voice note. Untuk durasinya bebas, boleh 1, 2, 3 jam dan seterusnya. Ditunggu cerita misteri Anda dari sekarang. Dan satu lagi, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.